Nah, di bagian sini, siswa nanti akan kita minta untuk melakukan scan QR code ya. Scan QR code. Nah, nanti kemudian kita sebagai guru memberikan QR code yang sudah kita download tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Tik. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat ujian online dengan memanfaatkan Google Form. Dan nanti kita akan buat ujian ini agar siswa kita tidak bisa nyontek ataupun tidak bisa melakukan kecurangan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi di HP. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mari simak videonya ini sampai habis. Oke, pertama sekali kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian kita langsung menuju ke Google Form ya, Google Formulir. Lalu setelah itu kita ambil formulir kosong. Nah, ini kita konsep dulu soal-soalnya untuk antarmukanya di awal. Kemudian di sini ya kita bikin judul dari ujiannya, ujian apa? Mungkin ya ujian semester genap ya. Kemudian mata pelajarannya. Oke, ini sekedar untuk judulnya, ujian genap, kemudian mata pelajarannya informatika. Nah, di sini untuk deskripsi bisa diisi ataupun bisa tidak diisi, terserah ya. Nah, selanjutnya pertanyaan pertama, apa yang akan kita tanyakan? Mungkin di sini kita bisa tanyakan atau kita kasih opsi kepada siswa kita untuk memilih kelasnya. Jadi satu format ini nanti untuk beberapa kelas, ya satu format ini saja untuk beberapa kelas. Tinggal nanti di copy paste apabila untuk dibutuhkan oleh mata pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya di sini kelas, lalu di sini optionnya kita pilih yang drop down agar nanti siswa mengkliknya kemudian bisa memilih beberapa pilihan yang muncul dari drop down gitu. Drop down itu artinya bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini mungkin 11 kita pilih ya. Kelasnya kelas 10.1 mungkin gitu ya, kemudian kita tambahkan lagi 10.2, lalu kemudian 10.3. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan jumlah kelasnya ataupun jumlah ruangan yang dimasuki atau yang akan dijadikan menerima soal ujian ini nantinya. Nah, kemudian di sini jangan lupa opsi wajib diisi ini. Nah, selanjutnya agar nama-nama siswanya bisa memilih nama dia nanti ya ketika mau ujian, maka di sini kita buat bagian, kita tambahkan bagian. Oke, kita tambahkan bagian. Nah, 10.1 itu siapa-siapa namanya? Ini kita tambahkan bagian dulu. Ini bagian kelas 10.1. Lalu kemudian tambahkan pertanyaannya. Nah, kalau 10.1 ini apa? Atau di atas judulnya mungkin ya kelas 10.1 ya. Di sini bisa kita pilih kelas 10.1 juga, kelas 10.1. Nanti di sini siswanya drop down lagi. Lalu kita isi misalnya Ahmad, kemudian Ani, kemudian Budi, dan seterusnya ya. Sesuaikan nama-nama siswanya. Dan ini jangan lupa untuk wajib diisi siswa agar nanti tidak bisa dilangkahi ya, tidak dilangkahi oleh siswa kita. Selanjutnya kita tambah lagi bagian, kemudian ini untuk bagian yang 10.2, kelas 10.2. Lalu kemudian kita tambah pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya hanya sebatas untuk judul saja, yang dimana nanti pertanyaan ini sebenarnya tidak ada jawabannya, tidak ada soal, tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Kemudian di sini jangan lupa pilih drop down lagi. Kelasnya siapa namanya lagi, si Anto mungkin ya, kemudian Andi, kemudian Tia, kemudian Tia gitu dan sebagainya ya. Dan jangan lupa ini wajib diisi juga.
Lalu kemudian tambahkan bagian berikutnya lagi. Dan setelah itu kita tambahkan mungkin kelas 10.3 lagi. Ini sebagai contohnya aja. Lalu jangan lupa tambahkan pertanyaan. Ini kelas 10.3 juga. Sama. Lalu kemudian drop down dan masukkan nama-nama siswanya agar nanti satu siswa yang login itu bisa memilih satu nama gitu. Kemudian di sini kita pilih Rudi gitu misalnya. Kemudian kita tambahkan nama-nama siswa di kelas itu. Kemudian Tina atau siapa lagi dan sebagainya. Jangan lupa kita pilih wajib diisi. Nah, di sini sudah ada bagian dari 11, 12, 13 ya. Nah, ini contohnya aja. Oke, saya hapus 1, 3 aja. Nah, kemudian di sini untuk bagian sini ya, bagian yang ini kita harus tambahkan nanti ketika siswa klik 11 dia akan loncat ke sini. Jadi dia akan buka bagian yang ini. Bagian 11 dan apabila 10.2 dikliknya maka dia akan loncat ke 10.2. Nah, caranya kita pilih di sini sudut ini opsi lainnya, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, buka bagian, setiap bagian ini berdasarkan jawaban. Nah, 11 dia akan lanjut ke bagian mana? Nah, di sini sudah ada opsinya. 11 akan masuk ke bagian kedua yaitu kelas 11 judul yang tadi sudah kita buat. Lalu kemudian 10.2 akan masuk ke bagian ketiga atau 10.2 dan 10.3 akan masuk ke buka bagian keempat atau 10.3 di sini. Oke, jadi dia akan klik 11 akan kemudian loncat ke 11 bagian yang ini. Jadi bagian yang lain dia tidak akan digunakan begitu. Oke, selanjutnya di sini kita import lagi bagian selanjutnya adalah bagian soal. Nah, di sini bisa kita masukkan jawablah tangannya ya, jawablah soal dengan memilih opsi terbaik. Oke, ini misalnya untuk pilihan ganda. Lalu kemudian kita tambah pertanyaan. Nah, di sini bisa teman-teman ataupun Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan. Apabila pilihan ganda ya kita pilih pilihan ganda, kemudian apabila kotak centang, kotak centang. Nah, dalam contoh ini saya akan buat soal pilihan ganda. Contohnya misalnya ibu kota negara Indonesia adalah. Nah, kemudian opsinya baru kita buat. Opsi keduanya, kemudian opsi ketiganya sampai opsi keempat, kelima ya. Nah, jangan lupa kita kasih opsi ini wajib diisi karena ini soal ya. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat jawabannya ini secara acak ya, yang Jakarta jadi di bawah gitu ataupun dan lain sebagainya di posisi nanti siswa menjawab, maka kita akan buat di opsi lain di sini acak urutan opsi sehingga nanti opsinya akan diacak. Nah, sini kan belum ada pertanyaan ya, belum ada untuk meminta kunci jawaban. Oke, nanti selanjutnya bisa Bapak Ibu tambahkan untuk soal-soal berikutnya. Nah, sampai di sini kita masuk ke setelan. Kita akan setting di setelan. Lalu kemudian ini bagian ini jadikan ini sebagai kuis, kita centang jadikan ini sebagai kuis. Kemudian masalah nilai segera setelah nilai pengiriman. Oke. Lalu kemudian pertanyaan tak terjawab, meskipun dapat melihat. Ini bisa diatur sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Apakah jawaban mau dikasih tahu ke siswa ataupun tidak. Ini juga poin juga apakah dikasih tahu ke siswa atau tidak. Nilai respondennya, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Apakah mau dikasih tahu atau tidak. Nah, apabila mau dikasih tahu ya centang biru, hidupkan, kemudian jawaban yang benar dikasih tahu atau tidak, ini dikasih tahu atau tidak, ini dihidupkan. Kemudian jawaban di sini, kumpulkan alamat email. Nah, sebaiknya untuk melakukan dengan aplikasi ini adalah dengan menggunakan input responden ya. Batasi ke satu jawaban sehingga perlu login. Batasi ke satu jawaban sehingga apabila mau ujian ini siswa harus tahu email dan passwordnya, harus login email dan passwordnya. Selanjutnya
Nah, di sini ada acak urutan pertanyaan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tadi mau diacak yang di bagian terakhir ya. Nah, kemudian konfirmasi pesan jawabannya telah dicatat. Oke, ini bisa diatur. Anda sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oh, ini bisa kita tulis. Ini semacam ucapan akhir dari soal ya. Nah, ini udah selesai untuk dijadikan sebagai quiz. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Di sini alamat email. Oh, alamat emailnya jangan kumpulkan saja ya. Kita kembali ke batasi ke satu jawaban saja. Nah, kembali ke pertanyaan. Judul udah oke, kemudian kelasnya udah oke. Nah, setelah kelas dia memilih namanya nanti. Dia akan meloncat ke soal langsung. Jadi dia tidak akan meloncat ke kelas-kelas lain lagi. Nah, demikian juga untuk kelas 2 ini diatur setelah bagian pemilihan kelasnya ini langsung ke bagian soal. Begitu juga yang ini langsung ke bagian soal. Sampai nanti berapa jawabannya. Nah, di sini karena ini sudah dijadikan kuis, maka dia akan minta kunci jawaban dan poin berapa. Jadi kita akan jadikan kunci jawabannya adalah Jakarta dan poinnya 50. Selesai. Oke, kita tambah satu pertanyaan lagi. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa disesuaikan untuk poinnya agar berjumlah total poin di sini sudah 100 ya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan, dan ini wajib diisi. Kemudian acak urutan opsi agar lebih merumitkan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, oke, kita coba lihat pratinjaunya. Nah, di sini ya kan. Kemudian pilihannya nanti seperti ini. Berikutnya, lalu pilih kelasnya, namanya, lalu kemudian berikutnya ke soal. Oke, baru nanti dia akan mengirimkan jawaban. Nah, ini karena sudah login. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke s.id ya. Untuk mempersingkat linknya, lalu kemudian nanti kita akan buat barcode di sini. Jadi dengan membuat barcode dari link soal kita ini, maka aplikasi nanti yang akan mau kita pergunakan lebih maksimal dan bekerja maksimal dan tidak bisa nyontek. Oke, langsung saja kita klik short new link. Lalu kemudian kita kembali ke Google Form ini. Kita pilih opsi kirim, lalu kemudian di bagian linknya kita copy salin link, kemudian pindah kembali ke SID, lalu kemudian long URL-nya kita paste di sini. Nah, setelah itu kita kasih judul ini coba ujian nih. Oke, kemudian kita short it, kita perpendek. Nah, ini kita bisa edit SID-nya, jangan seperti ini, baru kemudian kita perpendek. Oke, kita save ya. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Lalu kemudian kita klik share. Lalu kita ambil di sini adalah QR code. Kemudian kita klik QR code. Lalu kemudian kita download QR code-nya. Nah, sudah selesai. Jadi soal tadi sudah jadi sebuah barcode. Oke, selanjutnya di bagian sisi handphone pengguna atau yang akan menjawab soal, kita download aplikasi namanya Ryu Exambro. Ini dia, Ryu Exambro, begini tulisannya, RIYU Exambro di Play Store ya. Nah, kemudian ini seperti ini ikonnya, kemudian kita pilih install. Oke, sambil nunggu diinstal. Lalu setelah terinstall nanti kita langsung buka saja. Oke, kemudian kita buka. Nah, di bagian sini siswa nanti akan kita minta untuk melakukan scan QR code ya. Scan QR code. Nah, nanti kemudian kita sebagai guru memberikan QR code yang sudah kita download tadi. Oke, scan QR code.
saya contohkan nih, itu QR code-nya yang tadi di laptop sana sudah bisa ya. Oke, lalu kemudian kita pilih lanjutkan. Apabila sudah ya aplikasinya harus disematkan, kita buat mengerti. Nah, di sini kita diminta untuk login ya. Siswa akan diminta untuk login dengan menggunakan email dan passwordnya. Hal ini digunakan untuk merekam sebuah jawaban siswa itu. Jadi dia apabila nanti ada gangguan jaringan di handphonenya, maka jawaban akan tetap tersimpan dengan adanya email yang login. Nah, untuk email ini akan saya contohkan di luar ya. Nah, ini sudah login ya. Login sebuah email. Lalu ini pilihannya jangan sekarang atau not now. Ada yang nanti dalam bahasa Indonesia atau ada yang dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ini oke, auto save your work. Nah, itu sudah login sebuah email. Lalu kemudian opsinya sudah jelas di sini. Pilihannya adalah kelasnya tadi. Kemudian siswa akan pilih next. Lalu kemudian dia akan memilih namanya. Nama siswa tersebut siapa? Kemudian di sini ya bisa pilih nama masing-masing. Lalu kemudian klik next dan dia akan langsung meloncat ke soal. Nah, ini soal dari yang kita buat tadi, ibu kota negara. Nah, susunannya sudah berubah dari apa yang sudah kita buat. Kemudian pilihannya, skornya sudah kita tampilkan, tergantung tadi di opsi Bapak Ibu sesuai seleranya. Lalu kemudian di ibu kota provinsinya, di soal keduanya ini juga sudah bertukar posisinya. Oke, nah, kemudian terakhir, apabila dia ingin melakukan kirim jawaban, maka kita klik submit. Nah, di sini dia bisa melihat skor karena tadi kita bolehkan untuk melihat skor ya. Nah, ini sesuai selera ya Bapak Ibu juga di settingan Google Form-nya tadi. Nah, nilainya 100/100. Oke. Nah, ini jawabannya benar-benar dan dikasih tahu. Ya, tergantung di Google Form-nya tadi apakah dikasih tahu ataupun dibolehkan ya. Untuk keluar dari aplikasi ini, kita menekan tombol opsi yang di kiri ini sama opsi tombol kembali sama-sama. Nah, begitu dia untuk melepaskan PIN-nya ya. Nah, aplikasi telah dikeluarkan ya. Nah, apabila seperti ini, aplikasi sudah bisa keluar dan sudah bisa normal kembali. Oke, demikian saja untuk tutorial menggunakan aplikasi Rio Exam Pro untuk membuat sebuah ujian online anti nyontek dengan memanfaatkan Google Form. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.